Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, menggali sebuah inspirasi dari Sirah Nabawiyah, sejarah hidup sang Rasul. Lalu apa sih hikmah yang terkandung, ya, faidah-faidah yang dapat kita petik dari pembelajaran sejarah hidup sang Rasul? Apa sih efek untuk kehidupan kita? Apa sih pengaruhnya? Nah, ada beberapa poin yang dapat kita petik hikmahnya, ya, kenapa kita harus mempelajari sejarah hidup sang Rasul. Yang pertama, dengan mempelajari sejarah hidup sang Rasul atau Sirah Nabawiyah, kita akan mendapati, ya, dalam hidup ini sebuah keteladanan yang abadi, sebuah sosok teladan yang sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih manfaat kita mempelajari sejarah hidup sang Rasul? Apa sih manfaatnya kita mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tentu di sana banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, banyak kemanfaatan yang dapat kita petik. Manfaat yang pertama adalah dengan mempelajari Sirah Nabawiyah atau sejarah hidup sang Rasul, kita akan memiliki sosok teladan yang sempurna. Jikalau mungkin generasi kita, ya, mereka terlenakan dengan artis-artis Korea dan lain sebagainya, mereka lebih mengenal mereka daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh di sini ada sebuah orientasi hidup yang salah, ada sebuah orientasi hidup yang melenceng tentunya. Maka perlu kita mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kehidupan. Rasulullah memiliki akhlak yang mulia yang sungguh luar biasa, sehingga akhlak yang mulia itu menjadi sebuah seperti medan magnet yang menarik siapapun untuk mendekat. Maka salah satu keberhasilan, ya, penopang keberhasilan dakwah Rasulullah adalah akhlaknya yang sungguh mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sekali para sahabat yang dimana sahabat Rasulullah siap hidup, siap berjuang, siap mengorbankan jiwa dan raganya demi sang kekasih hatinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara tidak langsung menguatkan juga keimanan dan keislaman kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh ada dalam diri Rasulullah sebuah contoh teladan yang sempurna. Jikalau kita melihat, ya, kepribadian Rasulullah, beliau memiliki keteladanan dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam rumah tangga, beliau adalah sosok suami yang luar biasa. Beliau adalah sosok seorang ayah yang luar biasa. Ketika Rasulullah dalam peperangan, beliau adalah sebuah komandan perang yang sungguh luar biasa. Dalam berbagai sudut kehidupan, beliau bisa dijadikan sebuah inspirasi, dijadikan sebuah inspirator kehidupan dalam berbagai dimensi kehidupan, dalam bidang kehakiman, dalam bidang keguruan, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Di sana banyak sebuah hikmah-hikmah, mutiara-mutiara yang kaum muslimin bisa memetiknya untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan yang sekarang dan masa yang akan datang. Kita melihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, saking beliau mencintai Rasulullah, saking beliau mencintai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa sih sunnah Rasulullah atau perbuatan-perbuatan Rasulullah yang aku belum lakukan?
Maka beliau menjawab, Nabi Muhammad senantiasa di pagi hari datang ke sudut pasar untuk memberikan makan seorang Yahudi buta. Ya, ketika Abu Bakar datang ke sana, apa yang keluar dari ucapan-ucapan pengemis Yahudi buta tersebut? Tiada satu pun yang keluar dari ucapannya melainkan kutukan-kutukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu mendekati yang namanya Muhammad, karena dia adalah sosok penyihir, sosok ya, embel-embel yang semuanya bernilai negatif. Ya, maka ketika sesuatu yang menarik, ketika memberikan sebuah makanan kepadanya, maka si Yahudi buta tadi berkata, engkau ini bukan orang yang biasa engkau memberi makan, katanya. Kenapa? Karena orang yang senantiasa memberi makan kepadaku, senantiasa menghaluskan makanannya sebelum diberikan kepadaku. Maka berderailah air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana sosok Rasulullah walaupun dicaci, dimaki, dihina, tetapi beliau tetap stabil emosinya. Beliau tetap berbuat kebaikan, tidak terpengaruh dengan cacian dan makian. Ya. Lalu apa yang dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Maka sungguh ya, yang senantiasa memberimu makan ini adalah orang yang senantiasa engkau kutuk, orang yang senantiasa engkau caci maki. Dialah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, salah satu hikmah dan faidah kita mempelajari sejarah hidup sang Rasul, mempelajari sejarah Islam secara detail, mengikuti lembaran-lembaran hidup Rasulullah, adalah kita akan lebih memahami dan menjiwai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjiwai Al-Quran. Kenapa? Apa sih maksudnya? Ya, ada beberapa ayat yang dimana ayat itu hanya bisa dipahami ketika kita tahu historis atau latar belakang sejarah di belakangnya. Contohnya adalah ayat tentang Safa dan Marwah. Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita awil tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ya. Maka sesungguhnya Safa dan Marwah itu, Inna Safa wal Marwata min syairillah, adalah merupakan syiar-syiar Allah. Ya, paman hajjal baita awil tamaro, maka barang siapa yang berhaji dan berumrah, fala junaha alaihima, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidaklah berdosa baginya ya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, di sini kita dapat petik sebuah pelajaran yang berharga. Jikalau secara lafaz, secara kalimat kita pahami bahwa tidak berdosa untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Artinya ini seperti memberikan sebuah petunjuk hal yang mubah, hal yang boleh-boleh saja, tidak masuk kategori sesuatu yang diwajibkan dalam haji dan umroh. Ternyata ketika kita melihat sejarahnya, ternyata ayat ini turun ya ketika para sahabat merasa berat untuk melakukan syai, ya, lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Kenapa? Karena perbuatan itu ya senantiasa mereka lakukan ketika zaman jahiliyah. Maka ketika mereka melakukannya kembali setelah masuk Islam, jadi ada sesuatu yang ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi ada sebuah rasa berat ketika melakukan itu. Maka di sini ditegaskan ayat ini memberikan sebuah penegasan dan untuk menghilangkan rasa berat hati di dalam diri kaum muslimin bahwa Safa dan Marwah itu adalah dari syiar-syiar Allah. Maka engkau tidak dianggap berdosa, engkau tidak dianggap atau dinilai berdosa karena seperti melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu kala. Ini adalah syiar Allah. Nah, maka inilah pentingnya mempelajari sejarah Islam atau sejarah sirah nabawiyah, sehingga kita pun dapat
memahami ayat Al-Quran dengan sempurna, dengan bijaksana, tidak hanya menyimpulkan dari dohir ayatnya saja. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama ya justru menegaskan bahwa sa'i itu merupakan sebuah rukun ya, sebuah rukun yang wajib dilakukan ketika haji dan umroh. Jadi bukan sesuatu yang mubah. Contoh sederhananya lagi ayat tentang pengharaman khamar. Jikalau kita tidak memahami sejarahnya ya, sejarah pengharaman khamr dalam lembaran-lembaran hidup Rasulullah, maka sungguh kita akan istilahnya akan timbul sebuah subhat atau samar-samar atau ada sebuah pertanyaan yang besar gitu kan. Di antara contoh ayat Al-Qur'an ada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, kalian yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang khamr ya. Qul fihima ismun kabir, di dalamnya itu ada sebuah dosa yang besar dan juga ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, di sini kan tidak ada konteks pengharaman. Maka jikalau kita memahami, wah, ini boleh diminum. Kenapa ya? Karena ini tidak ada sebuah larangan untuk meminum khamr. Nah, padahal kalau kita lihat historisnya, justru ayat ini adalah ayat step pertama dari proses pengharaman khamr, yang dimana disusul dengan ayat berikutnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hei orang-orang yang beriman ya, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Maka pemahamannya adalah, oh kalau di luar sholat boleh dong mabuk. Nah, ini adalah sebuah proses pembiasaan agar tidak semua waktu. Jadi diatur, di manage, ketika sholat nggak boleh mabuk gitu kan. Tetapi sebelum masuk sholat berarti masih boleh gitu kan. Nah, ini tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, sebuah finishing hukumnya yaitu ya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maithiru wal ansabu wal azlamu rizum min amali syaitan ya. Hai orang-orang yang beriman ya, sesungguhnya khamr itu adalah sebuah perbuatan yang keji ya, min amali syaitan, dari perbuatan setan. Fazdanibuhu, maka jauhilah la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, ini kan sebuah proses tahapan-tahapan pengharaman khamr. Jadi diterangkan khamr itu ada baik dan buruk dan lain sebagainya sehingga finishing. Nah, jikalau tanpa memahami sirah nabawiyah, sejarah Islam, maka sungguh kita pun akan salah paham memahaminya. Nah, itu poin kedua ya. Poin yang ketiga, sahabat, hikmah dari kita mempelajari sejarah hidup sang Rasul adalah untuk menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata cinta itu gampang sekali terucap oleh lisan kita. Tetapi benarkah apa yang kita katakan tentang cinta itu selaras dengan apa yang ada di dalam hati kita? Maka cinta itu membutuhkan sebuah bukti. Dan cinta itu perlu juga untuk dijaga dan dibangun. Karena frekuensi cinta itu ya seperti sinyal handphone, ada kalanya kuat meninggi dan ada kalanya merendah, ada sebuah kebosanan yang menerpa dan lain sebagainya. Maka cinta kepada Rasul ya tentu perlu dibangun, bukan hanya sebatas di lisan atau retorika saja. Ketika kita mengenal seseorang ya, mungkin seorang perempuan melihat seorang laki-laki ataupun laki-laki melihat seorang perempuan, ya mungkin yang pandangan pertama ya mungkin penampilan ya, yang membuat takjub, yang membuat terpesona sampai meler-meler dan lain sebagainya.
Dan hal itu hanya sebatas cangkang. Tetapi ketika kita mengenal lebih dalam seseorang dan kita melihat kelebihan-kelebihan yang didapat dari segi karakternya, dari segi kesolehannya dan lain sebagainya, maka kecintaan itu akan bertambah dan semakin membara. Tetapi bisa juga ketika kita mengenal seseorang, kita sudah kagum, ternyata ketika kita mengenal lebih dalam, ternyata tidak sesuai. Ternyata yang selama ini terjadi hanya sebuah pencitraan saja gitu. Mungkin terjadi, ya bisa mungkin terjadi. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita memperdalam kepribadian Rasulullah, maka kita pun akan semakin takjub kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sering membaca buku-buku motivasi Barat, kita akan menemukan sebuah titik dasar yang benar-benar mengakar, ya. Istilahnya itu dalam teori motivasi itu ya, semua perubahan itu ada dalam diri sendiri. Padahal ya Rasulullah sudah menegaskan, ibda binafsik, mulailah dalam diri kamu sendiri untuk melakukan sebuah kebaikan, sehingga aura kebaikan itu memancar kepada sekelilingnya. Ya, itulah contoh kecil bagaimana teori modern tentang motivasi itu Rasulullah sudah memberikan sebuah sinyalemen, memberikan sebuah petunjuknya. Dan kecintaan kita kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Allah. Lalu apa sih barometer cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka barometer cinta kepada Allah itu berbanding lurus dengan kadar kualitas kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Allah menegaskan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Jikalau engkau ini mencintaiku, kata Allah, ya, kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian nih mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, ini jadi sebuah barometer. Jadi kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah barometer kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang Allah cintai jikalau Rasulullah tidak menjelaskannya. Nah, maka di sini ada sebuah pelajaran yang berharga bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Di antaranya adalah kisah yang kita sudah tahu bersama, kisah hijrahnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, ya, Abu Bakar ini bertanya-tanya sebelum kepergian hijrahnya itu, kapan kita hijrah wahai Rasulullah, gitu kan. Maka Rasulullah menjawab, kita tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika perintah hijrah itu turun kepada Rasulullah dan Rasulullah datang ke kediaman Abu Bakar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar ini langsung menderaikan air matanya. Bukan karena kesedihan meninggalkan rumahnya, bukan kesedihan karena meninggalkan harta bendanya, tetapi sebuah air mata kebahagiaan karena beliau dipilih untuk menemani sang kekasih Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah. Tidak berhenti di situ saja. Ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Thur, ya, di sana ada sebuah peristiwa yang mengagumkan. Bagaimana Abu Bakar membersihkan gua tersebut, ya, menutup lubang-lubang agar tidak ada binatang melata masuk dan menggigitnya. Maka ketika dibersihkan ada hanya dua lubang yang tersisa, ya, dari lubang-lubang yang mungkin ditakutkan ada hewan yang berbahaya, maka ditutup dengan tangannya dan kakinya. Dan Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Maka ternyata, ya, dari lubang itu keluar, ya, kalajengking dan menyengat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi apa yang terjadi? Saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menjerit, ya. Kalau kita udah jumpalikan gitu kan, istilahnya itu udah berderai, udah teriak-teriak kesakitan. Tetapi saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menahan
rasa sakitnya itu ya tidak berteriak dan hanya mengucurkan mungkin air mata karena sakit. Kenapa? Karena takut mengganggu istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah terbangun dan melihat Abu Bakar, ada sesuatu yang menimpamu, ya aku disengat oleh kalajengking. Ini sebuah pelajaran yang berharga, bagaimana orang yang mengenal Rasul dan dekat dengan Rasul pasti akan tumbuh sebuah kecintaan yang luar biasa. Maka kita sebagai seorang muslim tentu kita juga ingin dimasukkan kepada golongan orang-orang yang mencintai Rasul secara murni, secara utuh. Karena di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka dengan mempelajari sirah nabawiyah itu sebagai sebuah ikhtiar, kita membangun rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ikhtiar kita membangun cinta kepada Rasulullah bukan hanya di mulut, bukan hanya di retorika. Ya, itu adalah sebuah upaya untuk menghidupkan taman-taman cinta kita dalam hati kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.